Sistem operasi menjadi inti yang menggerakkan dinamika kompleks di dunia teknologi. Dari layar ponsel cerdas yang kita sentuh hingga infrastruktur komputasi berskala besar di balik layanan web global. Prinsip-prinsip sistem operasi memberikan fondasi esensial untuk segala interaksi digital kita. Buku prinsip sistem operasi ini hadir dengan tujuan menjelajahi dan menguraikan hamparan luas pengetahuan tentang bagaimana sistem operasi memungkinkan koordinasi harmonis antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan menguraikan materi yang berkisar dari gambaran umum, sistem komputer hingga keamanan komputer yang semakin penting, buku ini bertujuan untuk menjadi panduan komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami landasan utama sistem operasi. Bab demi bab akan menggali konsep-konsep seperti manajemen, proses, sinkronisasi, dan alokasi memori, sambil membedah isu-isu kritis seperti deadlock, keamanan komputer, dan pemrosesan terdistribusi. Buku ini tidak mungkin terwujud tanpa kontribusi banyak pihak, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini akan membantu membuka pintu bagi para pembaca untuk menjelajahi dunia sistem operasi dengan rasa ingin tahu yang baru dan pengertian yang lebih dalam. Dimulai dari topiknya, yaitu gambaran umum sistem komputer dari Mama Heriana, MKOM, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pengantar sistem operasi membahas konsep dasar dan pentingnya sistem operasi dalam pengelolaan sumber daya komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan pengguna. Ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aspek operasional dari sistem komputer. Sistem operasi bertanggung jawab atas alokasi dan penggunaan sumber daya, seperti CPU, memori, perangkat input dan output, serta sistem penyimpanan. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer melalui perintah atau antarmuka grafis. 1. Definisi sistem operasi. Menurut Heriana, pada tahun 2023, sistem operasi merupakan hal yang penting untuk dipahami karena merupakan salah satu software atau program yang sangat fundamental dalam pengoperasian komputer. Sistem operasi berperan sebagai pengelola sumber daya komputer dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi atau program. Dalam menjelaskan definisi sistem operasi, dapat merujuk pada berbagai sumber yang dianggap sebagai otoritas di bidang ilmu komputer. Sedangkan, menurut Silberschatz, Galvin, dan King pada tahun 2018, sistem operasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan program-program yang ada beberapa jenis penyimpanan sekunder yang umum digunakan, termasuk hard disk, drive, HDD, dan solid state drive. Seperti ini gambaran storage capacity. Oke, lalu saya ingin menjelaskan tentang hard disk drive. Hard disk drive atau HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Data yang disimpan dalam sejumlah sektor di permukaan, piringan, dan kepala pembaca atau penulis bergerak secara mekanis untuk mengakses sektor yang diinginkan. Solid State Drive atau SSD di sisi lain menggunakan teknologi flash untuk menyimpan data. Data disimpan dalam sirkuit terintegrasi dan dapat diakses secara elektronik dengan waktu akses yang lebih cepat daripada hard disk drive. Lalu ada bus system. Bus system merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, seperti CPU, memori, perangkat input dan output, serta sistem penyimpanan sekunder. Bus system ini bertindak sebagai saluran yang mentransfer data, instruksi, dan sinyal kontrol antara komponen-komponen tersebut.
Melalui bus sistem, komponen-komponen dapat berinteraksi dan saling berkomunikasi secara efisien. Gambaran umum sistem komputer itu seperti ini. Ada CPU, memori, serta input dan output. Bus sistem terdiri dari beberapa jenis bus yang memiliki peran dan fungsi spesifik. Bus data digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Lebar bus data menentukan jumlah bit data yang dapat ditransfer pada suatu waktu. Misalnya, bus data dengan lebar 32 bit dapat mentransfer 32 bit data dalam satu operasi. Lebar bus data yang lebih besar memungkinkan transfer data yang lebih cepat. 2. Bus alamat. Bus alamat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi memori atau perangkat input-output yang ingin diakses oleh komponen-komponen dalam sistem. CPU mengirimkan alamat memori atau perangkat input-output melalui bus alamat, sehingga komponen-komponen yang dituju dapat merespons dan mengambil atau menyimpan data yang sesuai. Lalu yang ketiga di sini ada bus control. Bus control mengatur aliran sinyal kontrol yang dibutuhkan oleh komponen-komponen dalam sistem. Sinyal kontrol ini mencakup instruksi, timing, dan sinyal lain yang mengkoordinasikan operasi sistem komputer. Secara keseluruhan, bus control memastikan sinkronisasi yang tepat antara komponen-komponen dalam sistem. Baik, demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan mengenai buku prinsip sistem operasi dan materi yang saya bahas, yaitu gambaran umum mengenai sistem komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas kata mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.